Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep etika dan estetika Islami dalam pengembangan budaya dan saintek. Adapun anggota kami, yang pertama ada Muhammad Emilul Fatarazan, yang kedua ada Alifia Dafadia Ulhak, yang ketiga ada Dendra Balkis Riyadi, dan yang terakhir ada Naraya Kanahaya Marshall. Berbicara tentang etika dalam bahasa Indonesia berarti nilai moral atau norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu ataupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Sedangkan etika dalam Islam merupakan akhlak. Akhlak adalah dasar perilaku dalam Islam, membentuk karakter pribadi, sosial, dan spiritual. Sumber utama akhlak adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti yang diriwayatkan pada hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Etika dalam agama Islam didasarkan pada nilai humanis yang meliputi keadilan, kebebasan, kebenaran, kesetaraan, persaudaraan, kedamaian, kasih sayang, toleransi, dan saling tolong-menolong dalam kebenaran dan kesolehan. Akhlak mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak juga dapat memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek dalam kehidupan, seperti akhlak sebagai penggerak budaya. Budaya luhur lahir dari nilai akhlak mulia, kejujuran, amanah, dan keadilan membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang inovatif dan beradab. Contohnya, pada kejayaan Bait Al-Hikmah di era Abbasiyah. Rekonstruksi budaya, sains, dan teknologi. Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Tetapi iptek bukan tujuan akhir. Ia harus diarahkan untuk kemaslahatan, menjaga keseimbangan atau tawazun, dan keberlanjutan hidup. Jadi, sains itu harus membawa manfaat, menjaga keseimbangan alam, dan pastinya beretika. Karena kemajuan yang sejati itu adalah yang tetap menjaga keberlanjutan hidup. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peran seni dalam mengembangkan harmoni dalam pandangan Islam. Seni dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hiburan semata, tetapi lebih dari itu. Seni merupakan refleksi dari spiritualitas dan ekspresi keimanan. Melalui bentuk-bentuk seni seperti kaligrafi, musik sufi, arsitektur, hingga pola geometris, umat Islam mengekspresikan nilai-nilai tauhid, keteraturan alam, serta keindahan ciptaan Allah. Seni Islami juga berperan penting dalam membangun harmoni sosial dan spiritual. Misalnya, dalam pertunjukan budaya yang mengandung pesan damai, atau dalam musik sufi yang membawa ketenangan batin dan kedekatan dengan Tuhan. Karya seni semacam ini tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan antara individu, menguatkan identitas budaya umat, serta menyebarkan nilai kasih sayang dan toleransi. Dengan kata lain, seni menjadi jembatan antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan Tuhannya. Inilah mengapa seni Islami tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga etis. Ia membawa misi moral dan spiritual yang sangat mendalam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peran seni dalam mengembangkan harmoni dalam pandangan Islam. Seni dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hiburan semata, tetapi lebih dari itu. Seni merupakan refleksi dari spiritualitas dan ekspresi keimanan. Melalui bentuk-bentuk seni seperti kaligrafi, musik sufi, arsitektur, hingga pola geometris, umat Islam mengekspresikan nilai-nilai tauhid, keteraturan alam, serta keindahan ciptaan Allah. Seni Islami juga berperan penting dalam membangun harmoni sosial dan spiritual. Misalnya, dalam pertunjukan budaya yang mengandung pesan damai, atau dalam musik sufi yang membawa ketenangan batin dan kedekatan dengan Tuhan. Karya seni semacam ini tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan antara individu, menguatkan identitas budaya umat, serta menyebarkan nilai kasih sayang dan toleransi. Dengan kata lain, seni menjadi jembatan antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan Tuhannya. Inilah mengapa seni Islami tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga etis. Ia membawa misi moral dan spiritual yang sangat mendalam.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang kontribusi ilmuwan Islam terhadap dunia ilmu pengetahuan. Sejak masa keemasan Islam, banyak ilmuwan muslim yang memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang. Misalnya yang pertama, Ibnu Sina, dikenal di barat sebagai Avicenna, menulis kitab Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad baik di dunia Islam maupun barat. Yang kedua ada Al-Khawarizmi yang merupakan bapak aljabar. Ia memperkenalkan konsep aljabar dan algoritma yang menjadi dasar bagi perkembangan matematika dan ilmu komputer modern. Yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen. Dia dikenal sebagai pelopor metode ilmiah eksperimental, terutama dalam kajian tentang cahaya dan optik. Metode ilmiahnya menjadi cikal bakal pendekatan ilmiah modern. Dan yang keempat adalah Al-Zahrawi, yang merupakan tokoh penting dalam bidang bedah. Ia mengembangkan banyak teknik operasi dan merancang alat-alat medis yang sangat maju pada masanya. Para ilmuwan ini tidak hanya mencari ilmu untuk kepentingan duniawi, tetapi mereka juga melandasinya dengan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Tujuan utama mereka adalah mencapai maslahah atau kebaikan bagi umat manusia. Nah, yang terakhir adalah etika Qur'ani. Konsep etika dalam Al-Quran sangat luas. Etika Qur'ani sekurang-kurangnya mempunyai 5 ciri utama, yaitu yang pertama Robbani, yang kedua manusiawi, yang ketiga universal, keempat keseimbangan, dan yang kelima realistik. Ciri manusiawi adalah memperhatikan dan memenuhi fitrah manusia serta menuntun agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ciri universal adalah membawa misi rahmatan lil alamin di seluruh penjuru. Ciri keseimbangan adalah menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Ciri realistik adalah memperhatikan kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dan memberikan keringanan bagi yang tidak mampu melakukannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.